Kepada yang terhormat, yang saya muliakan, para Bante, para Arya Sangha, dan kepada yang terhormat, para pengurus dan jajarannya, KPI Jawa Timur, KPI Indonesia, dan yang saya hormati juga untuk para moderator dan pembicara yang hadir pada hari ini. Terimalah salam dalam Dharma, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan tersendiri untuk saya. Saya Hendra Dion, di sini saya dipercaya dari pihak CD untuk menjadi MC, pembawa acara ini, yang akan saya himbau selama kurang lebih 7 hari ke depan. Dan saya berharap para hadirin di sini berbahagia sekali kita semua dapat bersama-sama mengikuti acara sepekan dalam Dharma dengan tema Dharma in Action untuk mengenang jasa-jasa guru kita yang Arya Bante Dhamma Surya Bumi Mahatera yang sudah pergi terlebih dahulu, dan semoga ajaran Dhamma yang beliau berikan kepada kita dapat selalu mengingatkan kita betapa indahnya Dhamma, betapa indahnya berbagi, dan betapa baiknya kita bisa mempelajari Dhamma lebih dalam dan lebih jauh untuk membuat kehidupan kita ini lebih bermakna, dan tentunya kita memiliki tujuan hidup yang lebih jelas dan bisa memberikan serta berbagi kebaikan, kebajikan untuk keluarga kita, untuk teman-teman, saudara, dan kerabat kita, bahkan untuk semua makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dan di alam manapun kita bisa berbagi. Dan hari ini, pembicara kita luar biasa, Dr. Kikyong, yang akan dipandu oleh moderator yang tidak kalah luar biasa juga, yang tentunya akan membawakan pembicara kita ini menjadi lebih interaktif, lebih inisiatif lagi, dan tentunya lebih proaktif lagi agar yang disampaikan pembicara dapat lebih mengena untuk kita semua. Dan saya akan izin share screen. Apakah share screen saya masuk? Masuk ya? Nah, moderator hari ini ya bernama Saudara Ngasiran, di mana pendidikan S1 Agama Buddha, program Sekolah Pluralisme di CRS UGM 2013, dan organisasi beliau mengurus Indonesia Conference on Religion and Peace ICRP di Jakarta, dan menjadi programmer officer Sekolah Agama ICRP, dan yang paling saya tertarik adalah pekerjaan beliau, wartawan Buddha Zen. Wah, betapa kerennya ya, menjadi wartawan, menggali informasi, dan banyak sekali pasti pengalaman beliau, setelah pelajaran-pelajaran beliau tentunya dalam mendalami Dharma juga dari tokoh-tokoh yang pasti luar biasa sekali untuk mendalami Buddha Dharma. Dan baiklah, saya akan langsung panggil kepada Saudara Ngasiran, dipersilakan untuk waktu dan layarnya. Halo, selamat malam. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, selamat malam. Ya, terima kasih Pak Hendra. Ya, sama-sama. Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ikut terlibat dalam acara 7 hari dedikasi kepada Yang Mulia Bante Dharma Surya Bumi. Tentu ini sebuah kehormatan bagi saya, anak desa, tapi bisa mengikuti acara yang menurut saya sangat luar biasa dan sangat bermakna. Tahun lalu kami juga dipercaya juga untuk mengikuti acara, dan menurut bagi saya ini adalah pengalaman-pengalaman yang sangat berharga. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan membincang tentang Dharma in Action ya bersama dengan Dr. Kikyong. Saya membaca profil beliau sangat tertarik, dan banyak hal menurut saya, bagi saya seorang yang mencoba banyak menggali informasi, pengen juga untuk obrolan-obrolan seperti malam ini bisa menggali lebih banyak. Jadi nanti saya harapkan dari Bapak Ibu Romo Tamani juga Yang Mulia Bante untuk ikut terlibat, untuk ikut membantu saya menggali informasi dari beliau Bapak Dr.
Kiong dalam perbincangan, sehingga keilmuan beliau, kecendekiawan Bapak Ki Kiong ini bisa kita gali sedalam-dalamnya, bisa kita pelajari seluas-luasnya, sehingga nanti diharapkan juga memberi manfaat bagi kita, sehingga Buddha Dharma ini bukan hanya sebatas tumpukan pengetahuan, tapi juga apa yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, pertama sebelum kita memulai acara ini, saya akan mencoba untuk membacakan profil dari Bapak Ki Kiong yang beberapa hari lalu saya sudah mendapatkan profilnya, dan saya sangat terinspirasi bagaimana beliau di usia sekarang. Halo Pak Ki Kiong, selamat malam. Ya Pak, ya Pak. Ini menarik sekali kita akhirnya bisa berjumpa walaupun dalam virtual, tapi saya harap nanti saya bisa belajar banyak kepada Bapak. Nah, sebelumnya ini saya mau mencoba untuk membacakan profil dari beliau. Bapak, nama lengkapnya ini Bapak Jian Ki Kiong. Beliau gelarnya banyak sekali. Nanti coba kita tanyakan ke beliau bagaimana orang bisa belajar sebegini banyak, mendapatkan banyak gelar. Bahkan kalau kita lihat dari nilai-nilai akademik seperti waktu menjadi kuliah S1 di Maranatha, beliau cum laude. Terus di Universitas Sriwijaya beliau juga nilai akademiknya, IPK-nya juga cum laude. Terus S2-nya di ITB juga cum laude. Terus waktu beliau kuliah di Jepang, di Osaka University juga cum laude, dan PhD-nya juga cum laude. Nah, tidak hanya itu, Pak Ki Kiong ini juga sangat menarik ya. Dalam profilnya beliau juga pakar anatomi. Terus beliau juga mendapatkan banyak penghargaan seperti 100 best paper publisher dari Osaka University, terus menjadi seorang researcher juga di bidang di ilmu pengetahuan, terus dan lain-lain. Nah, ini menarik. Nah, yang pertama mungkin Pak Ki Kiong bisa menjelaskan bagaimana bisa Bapak ini dari sisi keilmuan. Bapak ini seorang dokter, juga seorang akupunturis, ahli anatomi. Nah, bagi kami kalau dijelaskan kepada orang awam seperti saya, sebenarnya Bapak ini profesinya seperti apa, Pak Ki? Namo Buddhaya, selamat malam. Terima kasih kepada Pak Moderator, Pak Ngasiran, dan juga kepada pihak panitia yang sudah mengundang saya dari CD Surabaya dan dari KPPI, terutama dari Pak Tosin sebenarnya. Pak Tosin ini sebenarnya adalah teman satu angkatan saya. Waktu kita sama-sama di Palembang ya Pak Tosin ya. Beliau adalah salah satu, saya sebelum masuk ke topik saya mungkin, salah satu yang menginspirasi saya di kehidupan Buddha Dharma saya itu adalah salah satunya adalah Pak Tosin. Mungkin Pak Tosinnya nggak ingat, pernah memberikan saya satu gambar Buddha sebelum pergi ke dari Palembang pergi ke Surabaya kalau saya nggak salah. Mungkin masih ingat Pak Tosin ya. Itu yang salah satu yang sampai sekarang masih saya simpan dan masih menjadi kenangan tersendiri buat saya sejujurnya. Nah, tadi kalau Bapak nanya sama saya, tadi apa sih Pak pertanyaannya, lupa saya. Pak Ngasiran. Tadi nanya apa Pak Ngasiran? Oh ya, mohon maaf. Tadi ke-mute. Pak Ki Kiong ini kan gelarnya banyak sekali. Keahliannya juga banyak sekali. Bapak seorang dokter, Bapak seorang akademisi, Bapak seorang ahli anatomi, dan juga seorang ilmuwan. Nah, kalau dijelaskan kepada orang seperti kita, orang awam seperti saya, sebenarnya Pak Ki ini profesinya seperti apa sih? Saya saat ini profesinya sebagai seorang dokter. Kemudian saya punya ketertarikan di bidang akupunktur. Kemudian saya juga seorang dosen dan juga seorang peneliti.
Jadi sebenarnya cita-cita saya dari dulu itu ada 3, Pak. Saya kepengen jadi pengajar, saya juga ingin jadi peneliti, dan saya juga ingin menjadi seorang dokter. Ya, dengan jalan yang sangat berliku, akhirnya ketiganya itu sampai saat ini sudah bisa saya capai semua. Dan sebenarnya kalau gelarnya panjang itu, gelarnya banyak itu mungkin karena saya senang sekali belajar dan mempelajari hal-hal yang baru. Jadi kalau Bapak nanya sekarang saat ini profesi saya apa, saya adalah seorang dokter, saya seorang vaksinator, terutama untuk vaksinasi COVID. Kemudian saya berkecimpung juga di dunia akupunktur, kemudian juga sebagai seorang peneliti dan juga seorang dosen. Demikian, Pak. Lengkap sekali. Terima kasih, Pak. Nanti soal apa Bapak sebagai yang vaksin tadi nanti kita bicarakan di sesi berikutnya. Untuk yang pertama kita mungkin lebih ke ini saya pengen mengenal lebih jauh tentang Pak G. Nah, bagaimana Pak G ini kan belajarnya kan banyak sekali. Tadi mungkin belum dijelaskan, belum diceritakan kepada kami secara spesifik bagaimana cara memperoleh gelar, bagaimana sekolah, kemudian ada sekolah di awalnya sekolah di Indonesia, kemudian sekolah di luar negeri. Nah, dari sisi pendidikan apakah ada perbedaan, Pak? Atau bagaimana prosesnya sehingga Bapak tidak sepertinya sekolah di Indonesia terus kemudian ke Jepang gitu? Bisa dijelaskan kepada kami? Diceritakan. Oh, bisa. Terima kasih, Pak. Jadi saya itu S1 saya pertama kali itu di Universitas Sriwijaya. Saya masuk ke Fakultas MIPA jurusan biologi. Saat itu teman satu angkatan saya, salah satunya adalah Pak Tosin, di mana kami sama-sama belajar kuliah agama Buddha di Wihara Dharmakirti dengan dosen pengampunya adalah Dr. Andes Darwis Hidayat Romo Darwis, ya. Kemudian saya lulus dari Unsri, saya lulusan terbaik waktu itu dengan IPK 3,87. Kemudian saya mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan saya di ITB. Waktu itu saya mendapat beasiswa URGS, University Research for Graduate Education. Saya satu-satunya mahasiswa yang datang dari luar Pulau Jawa yang direkomendasikan oleh URGS, program URGS yang merupakan kerjasama antara Bank Dunia dengan Indonesia, waktu itu dengan Kementerian Pendidikan, untuk lulusan-lulusan terbaik dari seluruh Indonesia. Kemudian saya diterima di ITB, masuk ke jurusan genetika dan biologi sel dan biologi molekul. Saya lulus pada tahun 99 sebagai lulusan terbaik dengan IPK 4,00 waktu itu, dan saya merupakan lulusan penutup wisuda abad milenium katanya, karena pas saya wisuda itu adalah Oktober 99. Saya masih ingat, saya disuruh sidang itu di detik-detik terakhir. Saya dihubungi oleh dosen pembimbing saya, ayo Kiom, saya sidang katanya gitu. Jadi saya harus sidang. Saya hanya preparing tesis saya itu dalam waktu 1 minggu. Bahkan saya itu tidak tidur selama 5 hari. Tidak tidur sama sekali karena saya harus ngejar menyelesaikan tesis saya. Waktu itu tentu saja komputer juga masih sangat terbatas sekali fasilitinya, ya, sampai kita harus ke rental segala macam. Kemudian saya selesaikan, saya masih ingat saya tuh selesai ujian sidang itu jam 11 siang, dari jam 8 pagi saya di sidang selama 3 jam, selesai, semuanya langsung diburu-buru untuk proses yudisium, ceritanya itu. Akhirnya lulus. Setelah lulus, kemudian saya mendapat kesempatan bekerja di pusat penelitian antar universitas, yang mana pada saat itu foundernya itu adalah Prof. Bandiang. Prof. Bandiang itu sejujurnya adalah salah satu mentor saya saat saya ada di ITB, karena dari beliau itu begitu banyak hasanah ilmu yang saya dapat, terutama di dunia biochemistry, ya, tentang kimia, karena beliau adalah maestro kimia Indonesia. Sampai saat ini beberapa paten mengenai kurkuma itu adalah
dimiliki oleh Prof. Bandiang. Selanjutnya saya waktu itu bekerja, kemudian diterima untuk mengikuti pendidikan lanjutan lagi S3. Waktu itu tawarannya ada dari Australia, dari Jerman, dari Inggris kalau saya tidak salah. Tetapi saya dari kecil itu karena terinspirasi, saya tuh orangnya kalau terinspirasi itu maunya yang itu ya itu saja. Saya sangat terinspirasi dengan film Ocean sejujurnya. Sehingga saya sudah memutuskan seandainya saya dikasihkan kesempatan untuk sekolah ke luar negeri, maka Jepang adalah pilihan pertama buat diri saya gitu. Sehingga tawaran itu saya tolak semua, sampai teman saya yang sudah berangkat duluan marah sama saya, kamu kok ngeyel, kok maunya tetap ke Jepang? Ya, mau ke Jepang. Akhirnya suatu hari tanpa disadar saya dihubungin sama pihak Panasonic Scholarship waktu itu. Anda terpilih untuk mengikuti seleksi tahap 2. Loh, kapan saya ngikutin seleksi tahap 1 karena saya sama sekali tidak tahu gitu. Ternyata teman saya itu baca pengumumannya di surat kabar Kompas. Pada waktu itu seleksinya itu hanya memasukkan nilai IPK. Nah, karena teman saya tahunya IPK saya 4,00, dia hanya memasukkan nilai saya 4,00 di dalam kolom tersebut, kemudian di-apply waktu itu via internet. Kemudian 2 minggu kemudian saya disuruh ikut seleksi tahap kedua. Seleksi tahap kedua adalah seleksi tahap dokumen. Nah, disitulah baru saya jelaskan, ini program apa? Program S2 lagi, katanya. Loh, saya sudah S2, ngapain saya sekolah S2 lagi? Gitu. Tapi ya nggak apa-apalah, saya bilang, cobain dulu, karena ini kesempatannya belajar ke Jepang, seperti keinginan saya. Kemudian saya lolos lagi tahap kedua. Begitu selesai tahap kedua, saya masuk ke seleksi tahap ketiga. Seleksi tahap ketiga itu ada 3 tahap lagi seleksinya, yaitu seleksi wawancara, kemudian TPA, kemudian ada tes psikologi, kemudian juga kita ada tes bahasa Inggrisnya waktu itu. Kemudian semuanya saya lulus. Jadi dari 1.555 kandidat, hanya 5 orang yang diberangkatkan oleh Panasonic Scholarship untuk ke Jepang. Lah, saya bingung. Saya sudah S2 kok S2 lagi. Akhirnya dengan hati gundah gulana, saya menemui mentor saya, pembimbing saya Dr. Mailita Ramdhani Muiz, dan juga Prof. Bandiang. Waktu itu Prof. Bandiang tuh hanya titip satu pesan sama saya. Kiong, kalau kamu hanya memikirkan tentang S2-nya kok ngulang lagi, itu tidak tepat katanya. Kalau saya, jadi Anda katanya, wawasan kita akan terbuka lebih lebar kalau kita punya kesempatan untuk sekolah keluar katanya. Enggak apa-apa, ikutin aja S2 lagi. Ya akhirnya karena sudah diberi nasihat sama Prof. Bandiang, akhirnya saya berangkatlah ke Jepang sejujurnya. Ya, ambil di Jepang saya ngambil S2. Ambil S3, saya selesaikan S2, S3 saya dengan dua-duanya IPK 4,00, kemudian saya pulang ke Indonesia, kemudian saya dapat tawaran lagi beasiswa ternyata untuk menyelesaikan pendidikan kedokteran. Harusnya kedokterannya itu diselesaikan 7-8 tahun, saya menyelesaikannya dalam waktu 5 tahun waktu itu. Jadi semuanya prosesnya sangat cepat sekali. Kemudian saya beberapa kali ikut beberapa kompetisi. Kemudian saya juga ikut beberapa pendidikan non formal lainnya, sehingga ya akhirnya jadi seperti saat ini. Demikian, Pak. Baik, sangat menginspirasi perjalanan belajar Bapak ya. Kalau misalnya boleh nggak Pak, ini sedikit mungkin tips bagi kami anak-anak muda yang barangkali mungkin sedikit mengikuti mengikuti untuk kondisi saat ini, misalnya ingin mendapatkan beasiswa, ingin belajar, ingin kuliah, melanjutkan studi itu seperti yang Bapak jalankan seperti ini. Misalnya untuk mendapatkan beasiswa untuk S2 misalnya di Jepang begitu, apakah ada, kalau dalam kondisi saat ini apakah ada jalan nggak Pak? Ada.
Jadi beasiswa di Jepang itu ada dua, ada yang non-government, ada U2U kita sebut, ada G2G. Kalau G2G itu government to government, kalau U2U itu berarti university to university, dalam hal ini adalah kontak person kita pribadi dengan profesor yang ada di Jepang. Nah, kalau G2G itu kita seleksinya ada di Indonesia. Jadi kita mengikuti di kedutaan, ikut seleksi, kemudian diterbangkan ke sana. Nah, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah U2U. U2U itu berarti kita kontak profesor yang ada di Jepang. Profesor yang ada di Jepang, bila dia membaca resume kita dan kita bagus, dianggap kita qualified, mungkin dia akan memperjuangkan kita untuk direkomendasikan untuk mendapat beasiswa di Jepang. Nah, kebetulan waktu itu saya mendapat beasiswanya itu Panasonic Scholarship. Sampai saat ini juga Panasonic Scholarship masih ada. Hanya saja sekarang polisinya berbeda. Mereka memberikan beasiswa itu untuk S2 di Indonesia. Jadi kalau dulu 5 tahun, saya itu angkatan yang kedua. Kemudian sampai angkatan ke-6 atau ke-7 masih di Jepang. Kalau yang lain-lain, S2-nya tetap di Indonesia. Jadi saya termasuk orang yang beruntung sejujurnya. Tetapi kalau kita bicara tentang beasiswa, sebenarnya itu sesuatu yang dapat kita kerjakan kalau kita sungguh-sungguh. Jadi ada begitu banyak sekarang akses untuk mendapat beasiswa di luar negeri, tidak hanya di Jepang, juga ada di Taiwan, juga ada di, seperti keponakan saya, dia sudah dapat di ITB, dia dapat di Taiwan, kemudian dia juga dapat di Jepang. Sampai dia bingung, dia harus milih yang mana gitu. Jadi kalau menurut saya justru zaman sekarang ini kesempatan untuk sekolah di luar negeri itu dengan pendanaan beasiswa itu lebih terbuka luas daripada saya waktu itu. Demikian. Perjalanan Bapak ini kan asik ya. Kalau ini kalau mau dihubungan dengan Buddha Dharma begitu ada pengaruhnya nggak Pak? Misalnya nih di Buddha Dharma itu kan ada hukum karma begitu. Apakah ini juga termasuk misalnya Pak Kiong ini perjalanannya lancar begitu sampai mengikuti pendidikannya sampai S3 itu, apakah ada hubungan kalau misalnya dari sisi Pak Ki? Mungkin kalau dari karma saya tidak tahu ya, tapi yang saya tahu tuh begini Pak Ngasiran. Jadi dalam hal misalkan kok contoh kasus di saya ya, karena saya itu memang orangnya sangat senang sekali belajar. Saya senang belajar dan saya senang mempelajari hal-hal yang baru. Entah besar entah kecil saya senang sekali. Bahkan waktu di Jepang teman saya yang dari Bolivia mengajarin saya tap dance, saya sampai belajar tap dance. Ya, ada teman saya yang orang Thailand, dia ngajarin saya bahasa Thai, saya ikut-ikut bahasa Thai. Tagalog juga saya pelajarin, Jerman juga saya pelajarin, Perancis juga saya pelajarin. Jadi senang belajar hal yang baru saja. Jadi mungkin itu dulu yang harus sebagai satu nasihat ya, mungkin bukan nasihat ya, sharing mungkin ya dari saya. Yang pertama kita harus senang dulu belajar. Harus senang belajar, harus mencintai apa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua, tentu saja kita harus punya suatu kedisiplinan, ketekunan. Ya, kita harus ngulik terus-menerus dan kerja keras. Kalau enggak, rasanya enggak akan mungkin itu semua. Jadi kalau ada orang ngomong, Dokter Kikyong pinter, enggak. Dokter Kikyong enggak pinter, Dokter Kakak enggak pinter. Saya selalu menolak itu. Kalau Anda bilang saya rajin, ya saya rajin. Mungkin saya 100 kali lebih rajin daripada orang-orang yang di sekeliling saya. Jadi saya bisa bikin ringkasan tuh dari satu buku. Dari satu buku tebal itu saya bisa bikin ringkasan berhari-hari. Saya tidak merasakan capai ya, tapi saya merasakan gembira luar biasa dengan saya menyelesaikan pekerjaan saya. Kemudian juga kita harus berkomitmen, ya. Kemudian harus punya daya juang. Kemudian juga harus punya istilahnya itu usaha gitu ya. Jadi tidak bisa sebenarnya kalau kita hanya mengandalkan karma mungkin ya. Karma mungkin akan menuntun kita ke arah situ, tapi kalau kita tidak mengupayakan yang lain-lain juga tidak bisa. Ya, seperti Sang Buddha bilang kan, kita harus mengupayakan itu semua. Kita kalau tidak menciptakan kondisi itu untuk menunjang yang kita inginkan juga tidak bisa. Demikian, Mas. Baik, terima kasih. Menarik sekali menurut saya. Nah,
Bapak ini kan sepertinya hobi belajar. Terus bagaimana membagi waktu, Pak, antara belajar dengan mungkin barangkali keluarga, begitu? Saya masih ingat sekali dulu waktu saya di Jepang, saya waktu masuk S2, mau selesai S2 itu saya menikah. Ya, waktu menikah itu saya sudah menginformasikan kepada istri saya sebelumnya bahwa kalau pendidikan di Jepang itu sangat berat sekali. Kenapa? Karena saya itu berangkat ke kampus itu, orang Jepang datangnya jam 10. Saya biasanya nyampe di kampus itu karena saya masih orang Indonesia di otak saya, jadi saya selalu datang tuh jam 7, setengah 8. Tapi kalau pulang orang Jepang itu kalau nggak di atas jam 12 nggak pulang, Mas. Jadi paling lambat itu mereka pulang jam 12 malam, jam 1 malam, ada yang jam 2 pagi, ada yang jam 3 pagi. Kalau saya datang lebih awal, saya pulangnya sekitar jam 12. Biasanya jam 11, jam 12. Jadi istri saya Elis itu ditinggal-tinggal waktu dulu gitu ya. Untung saya sangat beruntung sekali punya istri yang sangat pengertian kepada saya. Apalagi waktu saya menyelesaikan pendidikan S3 saya di Jepang. S3 saya itu sebenarnya diselesaikan penelitiannya dalam waktu 9 bulan atau 10 bulan. Sudah selesai, sudah rampung S3 saya. Yang menyebabkan saya itu harus lulus selama 3 tahun itu karena publikasinya. Karena saya kebetulan masuk ke di bawah bimbingan Profesor Toshio Hirano. Toshio Hirano itu adalah penemu interleukin 6. Beliau adalah ilmuwan di Jepang yang menerima medali ungu dari Kaisar Jepang. Sehingga ekspektasi dia dan standar beliau itu sangat tinggi. Jadi mahasiswa yang melakukan tugas akhir di lab beliau itu tidak akan pernah bisa melakukan atau mempublish hasil penelitian dia di jurnal yang waktu itu kita pakai impact factor. Ya. Tidak pernah boleh di bawah 20. Jadi standar Toshio Hirano, Profesor Toshio Hirano itu sangat tinggi. Jadi saya harus ngejar itu semua. Ya. Sehingganya ada beberapa hal yang terpaksa harus saya korbankan. Dalam hal ini ya istri saya dan anak saya yang pertama yang lahir di Jepang. Ya, saya jujur awal-awal itu waktu di sana saking terlalu fokus dengan sekolah saya bahkan tidak tahu kalau anak saya itu berdiri pertama itu nggak lihat, ngomong pertama itu tidak mendengarkan, karena sehari-hari saya hanya di lab. Di lab saja hidup saya, dari pagi sampai malam di lab. Oleh karena itu, pada satu titik, kenapa ya harus seperti ini? Akhirnya saya ubah pola pikir saya, gitu ya. Jadi sekarang lebih ke family oriented sebetulnya. Makanya mungkin Pak Tosin bilang ya, foto yang sebelumnya itu kurus sekali, kok lihat orang aslinya sekarang sudah melarnya begini, gitu ya. Yaitu salah satunya saya tidak ngoyo lagi sekarang. Tidak ngoyo ya, istilahnya itu lakukan yang terbaik tapi berusaha enjoy my life, tentu saja dengan keluarga saya, dengan ini saya, anak-anak saya, dengan istri saya, begitu. Baik, terima kasih Pak. Menarik sekali. Keren menurut saya. Nah, dari membaca CV Pak G itu kan beberapa kali mendapatkan penghargaan begitu ya. Bisa diceritakan bagaimana Anda mendapatkan tersebut dan apabila itu dikaitkan dengan sukses Bapak dalam berkarir, kalau kita mau berhubungan dengan tema malam ini yaitu Dhamma in Action, bagaimana bagi Bapak seberapa besar nilai ajaran Buddha Dharma berpengaruh dalam karir, dalam penghargaan Bapak yang selama ini dijalani gitu. Terima kasih Pak. Jadi memang ada beberapa achievement atau award yang saya terima, terus terang saja. Sebenarnya ini achievement ini adalah buah dari apa yang saya kerjakan waktu saya S3. Saya tadi sudah kemukakan bahwa penelitian S3 saya itu saya rampungkan dalam waktu 9 bulan atau 10 bulan. Ya. Saya masih ingat waktu pertama kali saya sampai di lab Toshio Hirano, waktu saya melakukan interview. Ya, sejujurnya ini kita cerita dulu. Waktu saya melakukan interview dengan Profesor Hirano hanya bertanya satu hal dengan saya. Kenapa Anda memilih lab saya?
Dengan sangat lugu saya jawab, Prof, satu-satunya homepage yang bahasa Inggrisnya bagus, yang bisa saya cerna adalah homepage dari Profesor Toshio, saya bilang gitu. Oh, dia kaget. Karena saya sama sekali tidak tahu kalau beliau itu seorang ilmuwan besar sejujurnya. Tidak tahu sama sekali. Ya, meskipun sama-sama di Osaka University, tidak tahu. Saking butanya saya itu dengan lugu saya jawab begitu. Kemudian beliau hanya jawab saya, oke, 1 week later I will inform you. Hah, 1 week later? Oke. 1 week later kemudian saya pulang ke ke apa? Kan kita S2 kalau mau lanjut S3 kan harus dari S2 itu kita harus ngelamar dulu gitu. Saya balik lagi ke lab saya yang di S2. Waktu balik saya buka email, loh, kok sudah ada email dari Prof. Toshio Hirano? Waduh, alamat ini nggak diterima, saya bilang gitu. Begitu dibuka, ternyata saya diterima. Dan habis itu profesor waktu saya di S2 itu Profesor Miyamoto Sensei itu manggil saya, Kyungkung katanya, kamu mau melanjutkan S3-nya di kedokteran karena S2 saya di farmasi. S2 saya di Osaka University itu di farmasi. Kyungkung, kamu kepengennya ke S3-nya itu di kedokteran? Iya, Prof, saya bilang. Oh, kamu nggak jadi melanjutkan di farmasi? Enggak, saya bilang. Saya lebih tertarik ke arah situ. Saya bilang gitu. Karena beasiswa Panasonic saya itu hanya berakhir di S2. Nah, sedangkan Profesor Toshio Hirano itu bisa memberikan saya allowance fee dan lain sebagainya untuk S3 saya. Jadi saya pindah. Saya bilang, iya saya akan pindah. Saya pindah, saya masuk. Kemudian saya, waktu ketemu lagi dengan beliau, dia menyampaikan ada begitu banyak proyek yang ada di lab dia. Ya, ada begitu banyak. Saya tidak ingin Anda mengerjakan A, B, C, D, E proyek ini, tapi saya ingin Anda melakukan proyek F. Apakah Anda sanggup? Saya bilang, loh, proyek apa ini? Proyek ini adalah tentang mencari, kita punya satu tikus katanya. Tikusnya itu punya CD4 dan CD8. Itu CD4-nya rendah. Kalau kita bicara imunologi ya, sel T-nya itu dibagi dua. Ada CD4, ada CD8. Yang CD8-nya itu tinggi, yang CD4-nya rendah. Kita ingin mencari tahu ini gen ini yang berpengaruh di tikus ini, yang mengalami mutasi itu gen yang mana? Hah? Anda bisa nggak? Dia tanya. Terus saya balik bertanya lagi sama profnya. Sensei yakin saya bisa melakukannya? Saya tanya. Ya, melihat kualifikasi Anda, saya yakin Anda bisa melakukannya. Satu, saya bilang, saya cuma minta satu hal, saya bilang. Kalau Anda yakin saya bisa melakukan itu, saya bilang Anda harus memberikan saya fasilitas untuk melakukan penelitian itu tanpa ada batas. Itu syarat dari saya dulu. Terus profesornya bilang, oke, deal. Dia jawab saya, deal. Oke, deal. Jadi saya mencari gen itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami sebenarnya. Sama sekali tidak tahu gennya itu ada berapa banyak dan di dalam gen itu ada kerusakan yang di mana. Itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Terus di lab itu ada satu aturan. Kalau kita mau mempergunakan alat, kita harus datang paling pagi dan kita harus take. Ya, kita harus take. Saya mau pakai alat ini kita harus take. Pakai alat yang kedua kita harus take. Kita nanti akan bikin jadwalnya gitu. Jadi karena saya orang Indonesia, saya datang paling pagi jam 7, 7.30 saya sudah ada di lab. Sehingga saya take semua alat itu. Akibatnya 1 bulan kemudian profesor itu menemui saya. Profesor yang menemui saya. Saya boleh nggak berdiskusi dengan Anda? Boleh, saya bilang. Apa yang bisa saya bantu? Prof, saya bilang. Kata Prof, saya ini kewalahan mendapatkan komplain dari mahasiswa yang lain. Masalahnya apa, Prof? Saya bilang. Karena mahasiswa yang lain tidak bisa mengerjakan penelitian karena alatnya itu sudah diborong sama Anda. Padahal mesin PCR di tempat saya itu ada 3. Akhirnya saya mengingatkan Prof. Prof, Anda sudah janji sama saya. Saya tidak melanggar aturan, saya bilang. Kan aturan di lab ini adalah kita datang pagi, kita take yang pertama, itu yang bisa bekerja, saya bilang. Kalau mereka mau bekerja, suruh mereka datang lebih pagi, saya bilang, daripada saya. Saya tidak merasa saya melanggar apapun juga. Profnya langsung mikir, oh, oke.
Oke, katanya, saya akan beli 3 alat baru untuk Anda. Dia bilang, saya beli 3 alat baru untuk Anda, tapi 3 alat lagi yang itu jangan diganggu gugat ya. Jangan saya sudah beliin kamu 3, nanti kamu datang paling pagi, kamu take lagi yang 3 itu. Jadi 6 katanya kamu kerja. Ya sudahlah, saya bilang, karena saya dikasih yang baru, oke ya, saya bilang saya dikasih yang baru ya, saya bilang. Jadi saya diberikan yang baru. Yang lain-lain itu dipakai oleh mahasiswa yang lain. Nah, kerjaan saya tiap hari itu hanya ngerjain itu, Mas. Datang pagi PCR, datang pagi PCR, datang pagi PCR. Sampai yang namanya resep itu nggak perlu lagi ngitung saya. Kalau mau ngerjain 20 tabung berapa cairan yang harus dimasukin, berapa enzim yang harus dimasukin. Itu udah saking tiap hari dikerjakan tuh udah luar kepala. Nggak perlu lagi pakai catatan. Nah, kemudian suatu hari saya menemukan itu mutasi. Di bulan ketiga atau di bulan keempat saya menemukan itu mutasi. Sensei, saya menemukan ini mutasinya. Ada di sini. Di gen yang ini, di urutan segini, perubahannya dari sini sampai ke sini. Oh, dia kaget. Loh, ini berarti point mutation. Apa yang kamu kerjakan? Ya saya nggak perlu kasih tahu apa yang saya kerja. Sampai berkas saya itu bertumpuk-tumpuk sampai saya harus laporkan ke Prof. Akhirnya Prof bilang, oke, you harus buktikan kalau bahwa ini adalah sesuatu yang berguna. Punya search, kemudian kita cari, ada kelainan di sini, baru akhirnya terungkap bahwa tikus yang kami punya itu adalah tikus yang memiliki fenomena penyakit yang kita sebut sebagai Omenn syndrome, sindroma Omenn. Nah, sindroma Omenn itu sudah ditemukan sejak tahun 1965. 65 itu penyakit itu sudah ditemukan oleh Profesor Omenn. Tetapi sampai 42 tahun penyakit itu tidak pernah bisa dielucidate, tidak pernah bisa diklarifikasi, dipelajari lebih detail. Kenapa? Karena tidak ada hewan model tersebut. Nah, beruntung saya menemukan hewan model tersebut sehingga penelitian saya membuka cakrawala mengenai penelitian mengenai Omenn syndrome yang ada di manusia bisa dipindahi dan dipelajari di hewan mencit. Oleh karena itulah saya disebut sebagai penemu hewan model untuk Omenn syndrome. Nah, berbekal penemuan tersebutlah maka pada tahun 2007 waktu saya selesai PhD saya, Osaka University merilis ada 100 paper yang sangat bergengsi yang dipublikasikan oleh Osaka University dari tahun 2007 sampai 2008. Semuanya orang Jepang. Hanya ada 1 orang Vietnam, 1 orang Korea, 1 orang Cina, 2 orang Indonesia. Salah satunya saya. Dan teman yang Indonesia itu juga teman saya waktu sama-sama melakukan penelitian S3. Saya di kedokteran, dia di teknik, Pak Sunarso waktu itu. Nah, berbekal itu semua, pulang ke Indonesia, penelitian saya itu di-highlight, digaris bawahi, dibikin stabilo oleh majalah-majalah yang lebih tinggi lagi. Oleh Nature, kemudian Science, sama Nature Immunology waktu itu. Kemudian pulang ke Indonesia, saya ikut kompetisi Ristek Kalbe Science Award. Dan saya menang sebagai Best Research untuk penelitian saya tersebut oleh Kementerian Riset dan Teknologi bekerjasama dengan Kalbe. Nah, dari situlah tahun 2009 saya dihubungi oleh pihak Eropa. Pihak Eropa menghubungi saya. Dokter, Anda terpilih untuk menjadi salah satu kandidat kami. Kandidat apa? Saya bilang waktu itu dia telepon by phone. Kandidat apa? Saya bilang kandidat mengenai excellent researcher. Oh oke, saya bilang berarti ini harus seleksi lagi. Betul, kita akan seleksi lagi katanya. Jadi setelah saya memenuhi portofolio yang mereka inginkan, saya diseleksi. Akhirnya keluarlah pengumuman dari mereka sekitar 6 bulan kemudian, ada yang kita sebut sebagai Spotlight on Excellent Researcher from Southeast Asia. Jadi ini adalah mapping untuk melihat
saintis yang sangat bergengsi, yang sangat excellent, yang ada di Southeast Asia. Jadi yang ada di Asia Tenggara. Jadi mereka mapping siapa aja. Nah, pada waktu itu hasil pemappingan itu ada 9 orang Indonesia yang termasuk excellent researcher, termasuk saya, beruntungnya. Sehingga saya dinobatkan untuk menjadi excellent researcher. Nah, kalau kita kaitkan dengan Buddha Dharma, tentu saja ya Pak ya, tadi kan pertanyaannya mau dikaitkan dengan Buddha Dharma gitu. Saya rasa kalau kita mengukur yang kita sebut sebagai sukses menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukses itu artinya berhasil. Kalau kesuksesan berarti keberhasilan, betul? Berarti ini secara umum apa sih yang sebenarnya orang definisikan sebagai sukses itu? Kaya, jabatannya tinggi, apakah dia tenar, masyhur, atau sebaliknya? Oh, saya miskin loh, sukses loh, saya miskin, bisa aja mungkin ya. Tapi apakah ini ke arah keduniawian atau ke arah pembebasan? Ya, saya rasa kalau dimasukkan ke dalam Buddha Dharma itu sendiri, tentu saja Sang Buddha juga pernah memaparkan di dalam Anguttara Nikaya bahwa ada 5 hal katanya yang sangat diimpi-impikan orang di duniawi ini, yaitu umur panjang, lahir rupawan, elok, kaya, tenar, ya, atau akhirnya bisa terlahir kembali di alam surga. Benar nggak? Tetapi sebenarnya adalah suatu kesia-siaan katanya pencapaian duniawi. Yang terpenting adalah kearifan dan mengembangkan kebijaksanaan untuk hal tersebut. Sehingga kalau kita kaitkan dengan Buddha Dhamma, apapun yang sudah saya capai, tentu saja saat ini saya tidak pernah menganggap diri saya sukses. Saya anggap itu sebagai suatu hal yang sangat mewarnai hidup saya sampai saat ini. Sesuai dengan Buddha Dharma, ya kita jalani, karena sebenarnya kalau kita bertumpu pada situ, kita akan mencapai suatu kesia-siaan sebenarnya. Gitu, Mas. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih. Namun sebelum ke pertanyaan selanjutnya, saya rasa kita membuka sesi tanya jawab barangkali dari para Bante, Romo, Ramani, Bapak Ibu, dan yang sudah masuk dalam forum ini, ada yang mau ditanyakan dari kepada Pak Kikyong. Langsung saja, bagi yang ingin bertanya langsung menyalakan mic-nya. Monggo, Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Silakan. Nah, karena tidak ada, sembari menunggu dari peserta untuk bertanya, saya mau ke pertanyaan selanjutnya ini, Pak. Sebagai seorang ilmuwan, bagaimana Bapak melihat Buddha Dharma dan relevansinya dengan sains, khususnya dengan bidang keilmuan yang Bapak kuasai saat ini sebagai seorang dokter, ahli anatomi, dan lain-lain? Kalau kita bicara tentang sains, tentu saja bidang saya sainsnya bukan di bidang sosiologi, bukan di bidang saya sainsnya adalah di bidang ilmu eksakta. Sehingga kalau kita terjemahkan sains itu per definisi, karena sains itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu scientia yang artinya pengetahuan. Jadi per definisi kita harus tahu bahwa sains itu sebenarnya suatu cara untuk mempelajari berbagai aspek tertentu dari alam secara terorganisir, sistematik, kemudian juga melalui berbagai metode saintifik yang terbakukan, yang kita sebut sebagai metode ilmiah. Tentu saja, ruang lingkup sains itu akan terbatas. Terbatas itu pada apa? Pada berbagai hal yang dapat dipahami oleh panca indera kita itu sendiri, yaitu dari penglihatan, dari sentuhan, pendengaran, rapaan, dan pengecapan. Dengan kata lain, sains itu dipelajari dengan melalui suatu pembuktian. Nah, setahu saya dan seingat saya bahwa di dalam agama Buddha itu tidak pernah ada konflik antara agama dan sains. Karena di dalam agama Buddha itu kita tidak pernah ada konflik dalam arti kata
terhadap segala sesuatu yang bersifat adrikodakti, ya. Betul? Kita tidak pernah kan bersifat adrikodakti. Jadi kita ini lebih ke arah pemikiran bahwa dulu saat awal abad ke-20 sebenarnya ilmu pengetahuan itu berkembangnya kan di negara-negara non-Buddhis. Setelah abad ke-20 baru terjadi di mana beberapa ilmuwan di dunia barat, itu salah satunya Albert Einstein, ya, yang mengakui menerima Buddhisme sebagai suatu hal yang sangat baik untuk istilahnya itu yang tidak bertentangan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Albert Einstein sendiri menganggap bahwa agama masa depan itu adalah suatu agama semesta, katanya, yaitu agama yang melampaui konsep atau doktrin tentang Tuhan sebagai suatu pribadi, serta sesuatu yang menghindari dogma dan teologi. Oleh karena itu, Albert Einstein mengingatkan kita bahwa agama haruslah berdasarkan pengertian keagamaan yang muncul dari pengalaman itu sendiri, baik itu bersifat alami atau batiniah. Dan seandainya ada agama yang dapat memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan modern, maka menurut Albert Einstein itu adalah agama Buddha. Nah, kita tahu di dalam agama Buddha tidak terjadi pertentangan dengan sains. Tetapi di dalam sains itu sendiri ada hal-hal yang harus kita pahami, yaitu harus bersifat saintifik, bersifat ilmiah, kemudian ada aspek etikalnya, aspek etisnya, kemudian ada aspek legalnya, kemudian ada aspek religiusnya. Nah, ada prinsip-prinsip bioetika yang saya sebagai seorang dokter tentu harus mematuhi prinsip-prinsip ini. Yang pertama yaitu prinsip kemanfaatan, kemudian yang kedua adalah prinsip primum non nocere. Artinya apa? Tidak merugikan, tidak berbuat sesuatu yang merugikan. Kemudian yang ketiga, kita harus menghormati otonomi, dalam hal ini pasien. Kemudian harus ada keadilan, fairness atau justice terhadap subjek yang kita teliti, ya. Di samping itu juga ada kejujuran, kemudian fidelity, konfidensialnya, sama akuntabilitasnya juga harus selalu dipertimbangkan di dalam keilmuan tentang sains itu sendiri. Nah, kita tahu ajaran Buddha itu tidak dibangun atas keyakinan. Berarti kan Sang Buddha selalu mengingatkan kita untuk istilahnya itu ehipasiko, membuktikan. Dan kausalitas itulah yang merupakan dasar dari Buddha Dharma kita. Juga ini menjadi dasar bagi sains. Sehingga Sang Buddha di dalam penjelasannya menjelaskan, barang siapa melihat sebab musabab yang saling bergantungan, paticca samuppada, ia akan melihat dhamma. Barang siapa yang melihat dhamma, ia akan melihat sebab musabab yang saling bergantungan. Yo paticca samupadang pasati, so damang pasati. Yo damang pasati, so paticca samupadang pasati, katanya. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang timbul tanpa sebab. Ini menurut Buddha Dharma. Dan ini sangat cocok dengan sains, ya. Tidak ada di dalam sains itu ujuk-ujuk keluar tuh, enggak. Pasti ada sebab akibatnya. Ini yang harus kita pahami. Nah, sebab musabab yang terkondisi itu saling bergantungan. Segala sesuatu itu apakah itu bersifat materi, non materi, semuanya akan berproses secara teratur. Nah, keteraturan tersebut, keteraturan kosmis, keteraturan tersebut akan bekerja menurut hukum-hukum alam yang di dalam agama Buddha kita sebut sebagai niyama. Kita tahu, ya, di dalam hukum alam atau niyama dhamma itu ada utu niyama, ada bija niyama, ada kama niyama, ada cita niyama, ada dhamma niyama. Semuanya itu saling berkaitan satu sama lain, sehingga nanti akan menciptakan segala hukum yang bekerja di seluruh alam semesta ini. Sehingga sampai saat ini kita tahu bahwa sains dan Buddhisme itu tidak pernah bertentangan, tetapi berjalan sesuai, sejajar, sepadan, tapi harus digarisbawahi tidak sama. Ya, tidak sama. Jadi meskipun mereka jalannya berdampingan, beriringan, sepadan, sesuai, tapi tidak sama.
Nah, eh, sebenarnya itu yang menjadi inti bahwa sains itu adalah segala sesuatu yang bersifat relatif, ya. Karena gini, apapun yang kita dapatkan saat ini, misalnya dari ilmu pengetahuan, saya melakukan penelitian, saya mendapat suatu kesimpulan A, belum tentu, misalnya di dalam imunologi bidang saya sendiri, saat ini saya bisa ngomong, berdasarkan pengetahuan, penelitian, penyakit lupus erythematosus atau kita sebut sebagai lupus, itu disebabkan karena A. Itu berdasarkan hasil penelitian terbaru. Ternyata detik berikutnya, orang ada publikasi yang terbaru lagi, yang menyangkal tentang hal tersebut. Berarti relatif ya, sekarang ya. Sehingga tidak ada kebenaran absolut sebenarnya di dalam ilmu pengetahuan itu sendiri. Oleh karena itu harus dipahami ya bagaimana sains dan teknologi itu berjalan beriring-iringan, termasuk tentang rekayasa genetika, termasuk tentang bayi tabung, misalnya sewa rahim, donor darah, sperma, ada ovum yang dibekukan, ada bayi tabung kembar yang dilahirkan berbeda misalnya beberapa bulan, 18 bulan. Nah, itu semua berjalan beriringan, tetapi itu masuk ke dalam pembahasan yang lain lagi, masuk ke dalam pembahasan etis yang tadi saya bilang, ada aspek etisnya, etikalnya, ada legalnya, ada saintifiknya ya. Nah, itu harus kita bedakan. Tetapi sepanjang ini, sejauh ini tidak ada pertentangan antara ilmu dalam hal ini ilmu yang saya geluti di dalam bidang biologi dan di dalam bidang ilmu kedokteran itu dengan ajaran Sang Buddha. Ya, Mas. Baik, terima kasih. Jelas sekali, Pak. Ini ada pertanyaan dari chat dan juga dari YouTube. Bapak Ibu, ternyata acara kita ini juga disiarkan via YouTube, disiarkan langsung. Jadi kita juga membuka penanya baik dari chat, dari forum ini maupun dari YouTube. Nah, untuk yang pertama dari Ibu Mutia Dewi, Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa agama Buddha nyaris jarang konflik dengan sains. Apakah Bapak pernah menulis buku perihal tersebut, misalnya tentang teori Homo sapiens dan lain-lain, teori sains korelasi dengan agama Buddha yang lebih detail dan lengkap? Lebih ke bertanya, apakah Bapak pernah menulis buku tentang ini, Pak? Saya belum pernah menulis buku-buku tersebut, tetapi topik-topik tersebut menjadi topik yang sangat enak ya untuk didiskusikan sambil ngopi begitu ya. Sebenarnya ada beberapa kali saya diminta untuk memberikan ceramah mengenai pandangan antara Buddhisme dengan sains ya. Mungkin nanti bisa diakses di situ mengenai ide-ide saya gitu ya. Ya, tentang Homo sapiens, misalnya evolusi, teori evolusi menurut Darwin, ya, yang mana ini kan sangat bertentangan dengan teori penciptaan menurut agama yang lain, ya, yang misalnya terjadi dalam waktu 6 hari, misalkan. Kan teori ini ditentang habis-habisan oleh pihak gereja pada waktu itu, ya. Tetapi ada bukti yang sangat serius yang menunjukkan bahwa teori evolusi itu terjadi. Dan itu tidak ditentang sebenarnya oleh di dalam Buddhisme kita. Tidak ada pertentangannya. Ya, itu berjalan dengan sangat beriringan sekali. Contohnya lagi, saat ini kita bisa melakukan penelitian. Oh, saya sudah tahu. Ya, saya sudah tahu. Tadi Pak Tosin membicarakan tentang kunang-kunang. Oke. Kunang-kunang, kita sudah tahu gen kunang-kunang, gen yang menyebabkan fluoresensi pada kunang-kunang kita sudah tahu. Sehingga ada beberapa orang ilmuwan mengambil gen kunang-kunang, kemudian gen kunang-kunangnya tersebut disisipkan di bunga tulip. Sehingga pada waktu malam hari, apabila kita matikan lampu, maka gen kunang-kunang yang ada di dalam tulip itu akan berpendar sehingga tulipnya itu berwarna terang. Nah, sebenarnya teknologi ini dipakai, itu teknologi yang dipakai untuk
ya untuk hiasan mainan. Tapi sebenarnya di dalam dunia kedokteran teknologi itu dipakai sebagai indikator. Indikator dalam hal ini misalkan saya ingin menyisipkan satu gen tertentu ke dalam individu tertentu. Kan saya harus bisa memastikan apakah gen tersebut sudah berhasil masuk atau sudah berhasil ditanamkan di dalam individu yang saya mau. Setuju nggak, Pak? Taunya dari mana? Ya taunya dari gen kunang-kunang tersebut. Ya, gen Ruciferase kita sebut. Gen kunang-kunang tersebut kita tahu. Jadi begitu misalnya saya punya mencit, saya masukkan gen yang saya masuk ke dalam induk mencit. Kemudian induk mencitnya nanti akan melahirkan 10 anak. Terus saya mau tahu ini anaknya 10 ini yang mana yang bawa gen tersebut. Setuju nggak? Gampang. Karena di sebelah gen yang saya sisipin, saya taruh gen kunang-kunang. Sehingga saya cukup matikan lampu. Begitu dia dilahirkan, saya cukup matikan lampu. Allah, kamu kelihatan loh berpendat. Berarti ini yang masuk, yang ini nggak masuk, yang ini masuk, yang ini nggak masuk. Ada pertentangan tidak di dalam Buddhisme? Tidak ada. Semua itu bisa terjadi. Sangat bisa terjadi. Seperti dulu kita mengenal tentang teori heliosentris. Heliosentris itu teori bahwa helio itu matahari pusat segalanya. Ya. Sebelumnya itu Galileo Galilei mengumumkan teori tersebut. Dibantah habis-habisan sama semua ilmuwan. Enggak. Bumi adalah pusat segala-galanya. Matahari bukan pusat segala-galanya. Setelah sekian tahun, ratusan tahun setelah Galileo-nya mati, baru tahu, oh iya betul, teorinya betul. Ya kan? Setelah teorinya betul, tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang kedokteran, maka bumi itu pusat segalanya sekarang. Terbayang tidak? Saya bisa menciptakan bayi tabung, nggak perlu proses kopulasi secara alami, harus ada hubungan suami istri, tidak perlu. Saya tinggal ngambil sperma, tinggal ngambil ovum, saya campurkan di cawan Petri, ya, kemudian saya tanamin lagi, saya seleksi, kemudian dilihat selesai jadi. Ya. Atau yang lebih ekstrim saya suka kasih contoh seperti ini. Kita misalnya ada yang makan daging sapi. Daging sapinya itu dari mana? Misalkan dari hasil inseminasi buatan. Hasil inseminasi buatan, spermanya dikeluarkan, ovumnya dikeluarkan, dibuahi, dimasukin. Tapi ada teknologi di mana kita bisa melihat bahwa perkembangan sel setelah dibuahi itu akan membelah menjadi 2 sel, membelah menjadi 4 sel, menjadi 8 sel, 16 sel, 32 sel, baru terakhir dia akan mengalami perkembangan organogenesis nanti. Nah, ilmuwan itu ada yang meneliti, pada waktu dia dari 2 sel itu dipotongnya langsung cetak. Jadi dia dapat 2 sel yang utuh. Ya, 2 sel yang utuh tadi disuruh membelah lagi. Yang ini jadi 2, yang ini jadi 2 kan? Dipotong lagi cetak jadi 4. Ya, bahkan mereka bisa melakukan di tingkat 16 sel dipotong-potong-potong, jadi nanti dihasilkan 16 sel. Nah, 16 sel tersebut kemudian dimasukkan ke dalam proses kita sebut dengan fertilisasi buatan tadi, dimasukkan ke dalam induk yang bersedia untuk mengandung, dimasukkan ke dalam induk sapi. Kemudian induk sapinya itu dipaksa untuk melahirkan anaknya. Misalnya, kan saya nggak tahu ya, sapi itu bisa 1 atau 2 kan sebenarnya. Berarti kalau 16 sapi harus pinjam ibu rahim ibu yang lainnya, ditaruh. Mas bisa bayangkan nggak? Ke 16 sapi tersebut, kalau dia punya belang di hidung, semua anaknya itu punya belangnya di hidung. Untungnya bukan hidung belang, jangan dibalik ya. Belangnya di hidung. Semuanya belangnya di hidung. 16-nya belangnya di hidung. Ya. Kok bisa ya segitu? Oke, sekarang kita maju lagi tahap berikutnya. Ada pernah dengar cloning? Cloning, pernah dengar ya? Cloning pada tahun 1997 itu booming sekali. Itu salah satu yang menyebabkan saya memilih untuk menjadi seorang biologi dan cellular molecular biologist sebenarnya. Karena ada si Dolly tadi, kambing Dolly tadi. Kambing Dolly tadi diambil dari mana? Dari ambing susu
seorang betina, kemudian diambil selnya, kemudian dimasukkan ke dalam telur. Sel telurnya itu sudah dicabut isinya, sehingga dimasukkan. Setelah dimasukkan, dilakukan proses kejut listrik, membodohi si sel telur. Sel telur itu merasa seolah-olah, halo, saya sudah dibuahi. Begitu dia sudah dibuahi, merasa dibuahi, dia akan melanjutkan prosesnya. 2 sel, 4 sel, 6 sel, 8 sel, 16 sel, 32 sel, nanti jadi anak. Anaknya itu sama persis dengan induknya. Mas bisa bayangkan tidak, misalnya, satu kali, aduh, ada kejadian, orangnya sudah meninggal, gitu. Dia ambil spermanya. Saya kepengen punya anak yang mirip dengan bapaknya. Ya, udah, saya ambil aja sel apanya gitu. Ini kita cerita fiksi ya, tapi ini bukan sesuatu yang tidak mungkin nantinya. Jadi dia masukkan. Begitu dia masukkan sampai 16 sel. Mas bisa bayangkan nggak? Tidak perlu lagi yang namanya foto digital itu, enggak perlu lagi. Kenapa? Pada tahun pertama dia lahirin anak A. Pada tahun kedua dia lahiri anak kedua. Pada tahun ketiga dia lahir sampai 16 tahun. Jadi yang umurnya 16 bisa lihat, oh waktu saya bayi dulu seperti ini ya. Yang umurnya 3 tahun, oh kalau saya sudah 16 tahun bentuknya seperti ini ya. Nah itu. Ada pertentangan nggak di dalam agama Buddha? Itu bisa terjadi semua, tidak ada. Ya, tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan. Saya harus kasih tahu itu. Tapi saya minta maaf sekali, saya tidak pernah publish buku seperti itu. Tapi kalau ada yang ini tertarik, nanti saya bisa bikin bukunya. Sepertinya harus, Pak. Baik, terima kasih penjelasannya, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan dari YouTube, dari Pak Aditya Unik. Nah, sebagai seorang dokter dan ilmuwan di bidang biologi, bagaimana pendapat Pak Ki Kiong mengenai pandemi COVID-19 yang sekarang sudah masuk ke tahun kedua di Indonesia dan tidak terlihat ujung penyelesaiannya? Apakah yang bisa Pak Ki Kiong teropong sehubungan pandemi ini ke depannya di Indonesia, Pak? Ini kontekstual banget ini, Pak. Ya, bicara dengan pandemi, saya beberapa minggu ini sudah hampir 2 minggu, 3 minggu ini sejak kasus terakhir saya praktek sekitar 75, rata-rata 75 pasien. Biasanya yang positif COVID-1-2 ini sampai kayak kemarin aja saya praktek sekitar 25 sampai 30 sampai 35 pasien itu COVID. Jadi naik sekali ya, 50% pasien saya itu COVID. Lantas kalau sudah seperti itu, apa yang harus disalahkan? Disalahkan karena orangnya tidak patuh karena mudik, ya itu bukan orientasi kita sebagai seorang dokter, bukan orientasi kita untuk menyalahkan A, B, C, D, E, ya kan? Jadi kita harus tetap memberikan yang terbaik untuk pandemi COVID ini sendiri. Hal yang bisa kita lakukan, tentu saja kalau ditanya, nih pandemi COVID bakal ada terus. Bakal ada terus, percayalah. Percaya. Sampai kapanpun juga ada. Sama saja. Ya, kita ngomong pandemi COVID sekarang kita bicara data statistik loh ya. Kita bicara data statistik. Pernah nggak iseng-iseng membuka kematian akibat influenza? Coba cek. Saya rasa banyak kok yang meninggal karena influenza. Pernah nggak iseng-iseng cek kematian akibat demam berdarah, tipes, atau penyakit yang lain, misalnya di Indonesia, TB, ya, penyakit tuberkulosis, ada banyak juga. Tapi yang menjadikannya itu tidak dalam hal ini saat ini tidak sepadan dengan si pandemi COVID-nya itu. Kenapa? Karena rate dia untuk menginfeksinya itu dibandingkan yang lain itu sekali. Ya, itu satu. Kedua, kita belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai si COVID. Berbeda dengan pemahaman kita mengenai tuberkulosis. Oke? Kita sudah punya begitu banyak data ya mengenai hal tersebut sehingga bisa kita lakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik lagi. Kalau sekarang kan kita nggak tahu, COVID aja baru
baru mau masuk tahun kedua ya. Jadi kita sama sekali tidak punya pengetahuan yang mendalam saat ini mengenai COVID. Oleh karena itu semua orang berjuang untuk mengetahui lebih detail. Ya, apa? Kalau saat dulu saya sebagai seorang saintis, saya mungkin akan meneliti si seluk-beluk si COVID-nya tadi. Saat ini saya seorang praktisi juga. Dan saya melihat bahwa saya mungkin saat ini akan lebih dibutuhkan untuk di bidang praktisinya. Terus terang saja ada beberapa pasien-pasien COVID kita yang berhasil kita sembuhkan di klinik saya. Ya, tentu saja itu tidak terlepas dari pengetahuan minim kita. Kenapa saya bilang pengetahuan minim? Minimnya itu di COVID-nya, tapi kita bisa memimik, kita bisa meniru terapi yang ada di luar COVID itu untuk kita aplikasikan di dalam COVID. Berdasarkan apa? Ya tadi, bukti-bukti ilmiah tadi, secara berpikir, secara logis, sistematis, segala macam kita lakukan. Ya, pandemi COVID nggak akan berlalu. Terus ada lagi soal vaksin dan lain sebagainya. Pengetahuan kita sangat minim sekali mengenai COVID. Tapi kalau kita tidak lakukan explore, tentu saja kita tidak akan mendapat pengetahuan yang lebih detail lagi mengenai pandemi COVID-nya. Ya, bersahabatlah sekarang ini dengan si COVID. Lakukan protokol kesehatan yang ketat, cuci tangan, jaga jarak. Sementara itu pengetahuan kita yang berguna bagi kita supaya bisa terhindar dari COVID tadi. Orang yang divaksin aja belum tentu terhindar dari COVID, ya teman-temannya. Mungkin itu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada dari peserta, Bapak Ibu, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa langsung juga, langsung bertanya, menyalakan tombol mute-nya. Nah, ada pertanyaan lagi di kolom chat, Pak. Selamat malam, Pak Gi. Menarik sekali sharing Bapak ikut ramein bertanya ya. Sekarang sedang lagi fase vaksinasi, baik vaksin Sinovac atau AZ. Bagaimana penelitian terkait proses membangun imun terkait pandemi COVID? Kebetulan saya dapat vaksin AZ yang katanya rekayasa gen yang berbeda dengan vaksin suami yang kebetulan dapat Sinovac. Namun sekarang seolah-olah vaksinasi jenis apapun terkalahkan oleh virus COVID jenis Delta. Yang kedua, profesi apapun pasti ada kesulitan atau problem penderitaan yang akan dihadapi, walaupun kadang tidak dirasakan. Pedoman agama Buddha apa yang Bapak gunakan ketika Bapak berada dalam kondisi yang sulit atau susah atau depresi? Terima kasih. Ada 2 pertanyaan, Pak. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Begini, kalau kita bicara dengan vaksin Sinovac dan vaksin AZ, gitu ya. AstraZeneca, tentu saja akan berbeda ya. Mungkin penjelasan detailnya itu nanti Ibu buka lagi YouTube yang MBI Jawa Barat ya. Di situ saya membahas detail mengenai tentang vaksinasi COVID. Apa itu AZ apa. Tapi yang jelas dalam membantu kita untuk membangun sistem imun, tentu saja memang kita harus divaksinasi. Ya itu salah satu. Kenapa vaksinasi itu diperlukan untuk menciptakan health immunity yang kita sebut dengan imunitas populasi atau imunitas community atau imunitas masyarakat. Artinya apa? Kalau ada satu orang yang kena, kalau tidak ada vaksin, berarti yang satu kena nanti 2 kena langsung berat ke semuanya kena. Tetapi apabila dari satu orang kena di sekelilingnya ada 90% orang yang sudah divaksin, maka kemampuan si virus ini menyebar dengan cepat itu akan tertahan. Itu logikanya. Vaksin mana yang bermanfaat, AZ atau Sinovac, dua-duanya bagus. Karena sejalan dengan apa yang sudah dirilis oleh pemerintah, bahwa kedua vaksin tersebut adalah vaksin yang bagus yang dapat digunakan di Indonesia. Mengenai ada berbagai laporan mengenai ada A, B, C, D, ada gejala A, B, C, D, tentu saja kita tidak bisa menutup mata. Hal tersebut adalah terkait dengan efek samping atau efek lanjutan yang didapat setelah dilakukan vaksinasi. Tapi apakah vaksin
efek tersebut berbahaya? Ya berbahaya kalau memang serius ininya dampaknya. Tetapi yang mild juga ada. Oleh karena itu kan kita diminta untuk monitor ya waktu divaksin ya 30 menit di apa istilahnya itu di observasi. Kebetulan saya adalah tim vaksinator dari tim mitigasi ID Jawa Barat. Ya, jadi saya yang bertugas pada waktu itu sebagai surveyornya, sebagai orang yang memutuskan apakah orang ini bisa divaksin, apakah ini enggak, atau apakah ini ditunda, apakah ini diapain dulu gitu. Nah, itu pekerjaan saya waktu itu. Ya, sekarang sudah selesai. Apapun itu masalahnya, apabila kita bisa istilahnya itu membuat sistem imun yang baik, ya, membuat itu menjadi lebih nyaman, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Tentu saja, ya, sudah berdampak pada diri kita sendiri, juga berdampak pada orang lain. Kalaupun ada efek sampingan atau yang muncul yang tidak berat, itu tentu saja bisa kita akalin dengan istirahat, minum vitamin, kemudian juga kita bisa kaitkan lagi dengan misalkan secara simptomatis kalau dia ada sakit kepala. Kalau saya mah ada sakit kepala, saya selalu ingatkan ke pasien saya, banyak minum air hangat saja, ya, istirahat, tidak perlu minum obat. Tapi kalau sampai tidak ketahanan ya enggak, silakan kita minum obat untuk mengurangi rasa nyeri supaya kita tetap bisa beraktivitas tentu saja. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, mohon maaf, apa ya tadi ya? Pertanyaan yang kedua, Pak, setiap profesi pasti ada merasakan kesulitan, merasakan penderitaan, pasti ada persoalan. Nah, pedoman agama Buddha apa yang Bapak gunakan ketika Bapak dalam kondisi yang sulit, susah, depresi? Namanya manusia hidup, mesti ada saatnya sulit, susah gitu loh. Tapi apakah sulit susah itu harus dibawa terus? Kalau saya mah orangnya easy going ya, dalam arti kata begini. Ya ada masalah, kita sadari itu ada masalah. Tapi goal kita itu bukan berkutat, bergelut, tertati-tati, terpojokkan, kemudian terintimidasi dengan masalah yang ada gitu ya. Itu bukan goal saya. Kalau saya, ya saya tahu itu ada masalah. Itu bukan goal saya untuk tetap di situ, enggak. Yang saya lihat itu soft problemnya bagaimana. Ada masalah, enggak apa-apa. Ya masalah toh. Misalkan contoh kita lewat pasar, kita kebetulan lewat tempat pembuangan sampah yang mesti bau toh Mas. Masalah itu buat orang yang nggak bisa mencium, ya masalah. Tapi masalahnya apa? Masalahnya itu. Terus masa kita harus ngedumel di situ? Ya, stuck di posisi tersebut. Ya kalau saya masih cari solusi, saya sudah tahu di depan ada tempat sampah kok muter aja sedikit gitu. Ya kalau saya seperti itu, sehingga makanya saya tidak terlalu banyak ada sih ya banyak masalah ya. Pedomannya apa? Pedomannya apa di dalam Buddha Dharma? Tidak usah terlalu dipikirkan ya. Ekstrim kanan, ekstrim kirinya nggak perlu. Tengah-tengah aja. Benar nggak? Tidak usah. Orang lain ngomong A, pakai baju bagus juga diomongin, ya kan? Nggak pakai baju jelek juga diomongin. Terus nggak pakai baju lebih diomongin lagi. Ya, daripada kita dengerin ngomongin orang, omongan orang kita dengerin, nggak maju-maju, ya udah. Nah, omongan orang itu boleh kita terima, tapi kita processing. Yang mana kita saring, perlu kita jadikan pedoman, atau ini perlu kita jadikan motivasi, atau ini ya sudahlah, anggap aja sebagai angin lalu gitu loh, benar nggak? Ya kalau saya begitu orangnya, jadi saya sampai saat ini ya kalau ada masalah juga seperti itu, ya namanya hidup ya mesti ada masalah. Nggak dicari aja masalah datang sendiri, apalagi dicari-cari ya, makanya jangan cari masalah. Satu, jangan cari masalah. Kalau kebetulan masalahnya datang ya dihadapin dengan tenang gitu ya, dipikirkan solusinya apa gitu ya. Benar kan? Ya kalau misalnya lagi nggak ada uang pinjam sama Pak Tosin misalnya, itu solusi juga. Mungkin itu solusi. Ya, mungkin itu solusi, benar kan ya? Solusi buat siapa? Buat kita. Masalah buat Pak Tosin. Benar nggak? Jadi
Kalau saya orangnya seperti itu ya, kayak dulu juga penelitian. Wow, Mas dulu atau penelitian S3, aduh, mumetnya ya, sampai teman saya yang lain, kamu tuh gila, penelitian ngapain sih, penelitian model kayak gitu. Nanti kamu nggak selesai-selesai S3-nya. Saya buktikan S3 saya selesai tepat waktu. Malah sebelum itu juga saya juga bisa, sebenarnya sudah bisa lulus. Tapi ya tadi karena dosen pembimbing saya tidak berkeinginan papernya itu dipublikasi di jurnal yang rate-nya ada di bawah, dia standarnya tinggi, sehingga saya butuh waktu 2 tahun untuk kan begini kalau kita submit proposal submit paper itu kan ke tempat yang satu kan mesti ditolak dulu kita baru bisa submit ke tempat yang lain, setuju Mas? Kita nggak mungkin submit ke A, submit ke B, submit ke C, yaitu selamitan namanya. Ya gimana aja yang penting yang mana yang terima gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus nunggu satu keputusan dulu baru kita bisa bergerak ke sini, baru bisa bergerak ke situ. Ya, masalah itu dulu masalah. Nah, istri saya ngerti kok, nggak tidur berhari-hari saya. Tapi ya lewat juga. Take it easy aja lah, hidup namanya juga. Kalau saya seperti itu ya, mungkin nanti ada pencerahan dari Bante, Ayah, atau romo-romo yang ada di sini yang lebih ini. Monggo. Dan Pak, saya mau kembali lagi ke tadi pertanyaan tentang COVID. Bapak tadi cerita bagaimana menangani pasien COVID di klinik Bapak. Nah, yang ingin saya boleh nggak Pak diceritakan bagaimana cara Bapak sebagai seorang dokter menangani pasien COVID? Cerita secara detail. Apa saja yang dilakukan oleh seorang dokter untuk menangani pasien COVID. Nah, bagi kami misalnya, saya misalnya, ya amit-amit, kalau misalnya kena COVID harus isolasi mandiri, apa yang saya lakukan supaya efeknya nggak terlalu parah begitu. Ada rekomendasi dari WHO. Dokter itu bekerja berdasarkan guidelines atau berdasarkan rekomendasi. Saat ini rekomendasi kita sebagai seorang dokter Indonesia itu harus mematuhi semua guidelines yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau WHO. WHO mengeluarkan suatu kebijakan pun tidak bisa langsung kita apply di Indonesia, tetap harus melewati persetujuan dari Kementerian Kesehatan. Sehingga protap untuk saat ini untuk pandemi COVID, untuk orang penderita COVID adalah 10 isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri 10 hari plus 3 hari bebas gejala. Ya. Jadi kalau Bapak merasa, aduh saya kok ada batuk, demam, ya kok tenggorokan saya lagi nih, oh lihat-lihat lagi, wah ada diare nih, baca lagi di internet, oh jangan-jangan saya COVID. Jangan bilang jangan-jangan. Ya, daripada ngomongnya jangan-jangan, marilah dilakukan pemeriksaan. Entah itu pemeriksaannya melalui swab antigen, swab RT-PCR, genose, ya terserah. Pokoknya dibuktikan kalau di dalam tubuh kita itu tidak ada virus COVID-nya. Itu dulu. Itu yang akan dilakukan dokter. Pasien datang, dokter itu begitu pasien datang, demam, twing, COVID. Sekarang loh ya, kalau dulu enggak, demam berapa hari, 7 hari, wah jangan-jangan tipes. Demamnya berapa hari, 3 hari, di kepalanya udah keluar nih diagnosisnya apa. Oh jangan-jangan demam berdarah. Kalau sekarang enggak dokter itu. Demam, COVID. Batuk, pilek, COVID. Itu, ya dokter itu sekarang yang praktek itu mikirnya ke situ dulu. Jadi nomor 1 itu COVID. Nomor 2 COVID. Nomor 3 juga COVID. Jadi yang lain-lain itu belum terpikirkan dulu. Ya, sejujurnya. Sampai kita membuktikan itu pasien tidak ada COVID. Jadi saya akan lakukan swab biasanya. Yuk swab. Di tempat lain mungkin dokternya tidak mau. Kalau saya akan swab langsung. Begitu swab, tahu dia positif, kita langsung bedakan lagi. Gejalanya mild, sedang, atau berat. Yang ringan sedang ini bisa kita isolasi mandiri. Yang berat kita tanya, beratnya seberapa berat, kita evaluasi beratnya seberapa berat. Oh ini nggak mungkin lagi kita lakukan perawatan di rumah secara mandiri. Berarti kita harus merujuk. Merujuk kemana? Sistem perujukan sudah jelas, kita harus merujuk ke puskesmas. Biar puskesmas nanti yang akan menghubungi tim Satgas COVID-nya. Itu sudah jelas. Kalau yang ringan sedang, tentu kita bisa lakukan edukasi. Oh dikasih obat apa, dikasih antibiotik,
antibiotiknya ada berapa macam, dikasih obat simptomatis, kemudian ada beberapa rekomendasi menggunakan vitamin-vitamin tertentu. Nah, kalau saya sendiri, saya akan menggunakan terapi saya sendiri. Ya, saya ada terapi tambahan, yaitu dengan menginjeksi yang saya sebut dengan koktail megadose vitamin. Ya, ada beberapa yang kita lakukan seperti itu, dari yang sebegitu diinjeksi misalnya 5 hari berturut-turut, 6 hari berturut-turut, ada yang dia yang negatifnya di hari ke-7, ke-14, bahkan ada yang cuma 1 kali disuntik sudah negatif. Jadi yang paling cepat itu yang dari pengalaman saya dengan menggunakan teknik injeksi megadose tersebut, yang paling cepat tuh hari ke-3, hari ke-2 sudah ada yang negatif. Tapi itu semua tergantung lagi dengan sistem imun, dengan tubuh yang si pasien itu sendiri. Kalau pasiennya itu sendiri kuat, bagus, ya tentu akan lebih cepat. Biasanya itu pada anak muda. Punten, Mas Ngasiran umurnya berapa? 33, Pak. 33. Kalau amit-amit sampai kena COVID, kalau tidak ada apa-apa, saya bisa yakinkan dengan suntik begitu sebentar juga sembuh. Sebentar juga sembuh. Ya, biasanya yang bermasalah itu adalah usianya di atas 40 tahun. Saya harus ingatkan. Ini ya berdasarkan observasi saya ya. Berdasarkan observasi saya di atas 40 tahun. Apalagi dia ada penyakit penyerta. Penyakit penyertanya itu bisa kencing manis, bisa darah tinggi, bisa penyakit jantung. Jangan coba-coba. Ya, lebih baik kita lakukan terapi yang agresif. Nah, tadi saya bilang agresif, kita jor-jor kita suntik setiap hari gitu ya. Kemudian kalau misalnya anak-anak itu biasanya tidak ada gejala, kayak bayi segala macam itu paling cuma batuk pilek, nggak ada gejala. Gejalanya itu sangat mild sekali, ya. Bahkan ada yang datang, dok saya nggak ada apa-apa dok, hidung saya aja tiba-tiba nggak bisa cium apapun juga. Oh ya, kita kasih minyak kayu putih nggak tercium pokoknya. Orang udah jarak 10 meter udah kecium, dia nggak akan kecium. Bayangkan, loh, cuman itu aja dok. Nggak ada batuk, pilek, demam segala macam, nggak ada diare, nggak aja, nggak ada mual, muntah, nggak ada, kulitnya kemerahan, nggak ada, semuanya tidak ada. Cuman hilang penciuman. Ya begitu hilang penciuman, kita lakukan swab, ternyata positif, ya. Nah, kalau swabnya sudah positif, banyak yang bertanya begini, dok, kalau sudah swabnya positif harus RT-PCR enggak? Gitu kan? Benar nggak? Itu pertanyaan pasien. Dok, sudah swab antigen positif harus RT-PCR atau tidak? Tidak. WHO tidak mensyaratkan RT-PCR karena tidak begitu banyak akses yang bisa untuk RT-PCR. Kita tinggal di kota, kita tinggal di ini, tentu akses untuk RT-PCR itu bisa. Tapi untuk daerah-daerah yang lain tidak ada, ya tidak bisa. Sehingga WHO tidak merekomendasikan guideline seperti itu. Makanya tadi isolasi mandiri 10 ditambah 3 hari bebas bergejala tanpa memandang hasil RT-PCR. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Jelas sekali. Ini ada pertanyaan lagi dari teman saya yang ada di sini, karena di sini silakan. Banyak, ada beberapa anak yang mengikuti acara ini, jadi ikut mendengarkan tentang ini data COVID di Indonesia, Pak. Apakah menurut Bapak, menurut sebagai seorang dokter yang juga ikut terlibat dalam tim apapun itu di dalam penanganan COVID, apakah data itu bisa valid, dipercaya? Dipercaya, iya. Oh, gini, data itu ditarik itu berdasarkan laporan. Saya harus kasih tahu. Jadi ada laporan, kita melaporkan ke puskesmas. Kemudian nanti puskesmas itu secara berkala melakukan pelaporan ke dinas yang lebih tinggi. Jadi kalau puskesmas nanti ke Dinkes
kabupaten atau ke Dinkes kota, nanti Dinkes kabupaten, Dinkes kota melaporkannya ke Dinkes provinsi, Dinkes provinsi nanti melaporkannya lagi ke pusat kan ya, dari pusat nanti baru dirilis ke dunia gitu ya. Ada begitu banyak jenjang ya Pak ya. Sekarang masalahnya di mana? Kita ngambil datanya itu di mana? Di tingkat dunia yang ini belum melaporkan. Terus sementara yang orang yang ada di sini lihatnya di sini, ya nggak bisa kita ngomong nggak valid juga ya, benar nggak? Ya perlu Ya, benar. kebijaksanaan untuk melihat hal tersebut. Jadi pekerjaan nakes itu misalnya kan sudah harus ngurusin tuh yang COVID, harus kasih pelaporan kan. Jadi dokter itu kerjaannya banyak, ada kerjaan administratif, ada kerjaan untuk memberikan terapi kepada pasien. Wis udah diterapi, kita juga harus bikin laporan. Laporan itu bukan selembar dua lembar, berlembar-lembar. Ya, itu kalau laporannya kebetulan datanya di puskesmas. Ada orang yang datang ke klinik saya, Bu, positif. Saya rujuk ke puskesmas. Saya besoknya dia nggak ke puskesmas, tapi dia mampir ke tempat yang lain. Loh, datanya nggak akan kedapat toh, Pak. Nggak akan dapat. Tiba-tiba dia sudah, maaf misalnya meninggal di situ. Tidak ada datanya. Ya, jadi kalau di Indonesia masih sistem pelaporannya seperti itu, tidak terintegrasi. Ya, kalau di luar negeri kan beda ya, semuanya semua perangkatnya itu sudah connected gitu loh. Jadi yang memasukkannya itu punya password sendiri, yang punya aksesnya itu bisa validasinya gitu loh ya. Kalau di sini kan nggak bisa. Gitu. Nah kalau ditanya valid nggak, ya valid. Meskipun ya, tapi valid ya. Itu. Baik, terima kasih Pak. Nah, Ternyata waktu kita hampir habis Pak. Saya melihat jadwal yang dikirimkan oleh panitia. Cuman saya rasa kita bisa kasih sedikit waktu lagi Pak ya untuk bila ada tanya jawab 1,5 jam ini sudah 1,5 jam dan nampaknya masih ya ini ada dari Henry. Silakan Henry, boleh langsung. Enggak Pak. Halo Henry. Oke. Ya, selamat malam, Namo Buddhaya, dokter. Saya ingin bertanya tentang ini. Ada 3. Ada yang katanya kalau vaksin Sinovac itu kalau tubuh kita kondisinya tidak fit bisa terjadi penggumpalan darah. Itu mitos atau fakta gitu. Kemudian katanya perlu vitamin D juga kalau bisa itu hirup uap panas gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih dokter. Saya jawab yang nomor 2 dulu, vitamin D. Vitamin D itu merupakan satu rekomendasi saat ini dari WHO sebagai salah satu untuk pencegahan dan pengobatan COVID. Ya, yang saya sarankan itu adalah kalsitriol, ya, bukan yang bentuk tidak aktifnya. Bentuk tidak aktifnya bisa didapat dalam bentuk yang dijual sehari-hari, ya. Yang bentuk aktifnya saat ini ada 2, ada Oscar, ada. Saya nggak boleh sebut merek, maaf sekali. Jadi sebut merek saya ya, dokter nggak boleh sebut merek ya, tolong dihapus ya. Jadi ada 2 bentuk, ada bentuk yang aktif, ada bentuk yang tidak aktif ya. Kalau yang tidak aktif itu ada dalam bentuk sop kapsul, ada dalam bentuk drop. Kalau saya lebih senang yang pakai yang drop ya, tidak merepotkan ya. Di drop itu bahkan anak kecil juga bisa minum ya. Kita masukkan ke dalam minuman dia, ke air susu dia, tis masuk sudah ya. Itu biasanya itu dipakai untuk pencegahan. Kemudian pertanyaan yang ke-1 tentang vaksin Sinovac dan AZ. Mungkin AZ ya yang dimaksud ya, karena penggumpalan darah kan banyaknya dilaporkan di AZ gitu ya. Dan apakah tubuh kita harus fit? Tentu kalau waktu divaksin itu harus fit. Kalau tidak fit nanti ada gejala penyertanya ya.
gejala lanjutannya, atau yang kita sebut dengan KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI itu bervariasi dari yang ringan sampai yang berat sampai terjadi kematian. Ada yang seperti itu. Nah, oleh karena itu pada waktu vaksinasi, seorang surveyor atau seorang vaksinator harus memastikan klien saya ini atau orang yang akan divaksin ini kondisinya bagus atau tidak. Makanya kan ditanya ya, naik kalau yang lansia naik 10 anak tangga bisa apa enggak, benar kan ya? Ada yang lansia di sini waktu divaksin pasti ditanya yang begitu-begitu ya. Kemudian pernah divaksin dalam waktu dekat dengan vaksin selain COVID misalnya apa dalam waktu 1 bulan ini, tidak ada. Itu kenapa semua itu dipertanyakan? Karena kita takut terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi. Oleh karena itu harus kondisinya harus bagus. Nah, yang pertanyaan ketiga lupa saya Pak Nasiran. Hendri, silakan. Hirup uap panas, dokter. Ya, hirup uap panas. Hirup uap panas. Hirup uap panas. Saya tidak pernah merekomendasikan pasien saya untuk melakukan hirup uap panas. Tapi kalau pasien saya ada sesek, entah itu karena COVID, entah karena bukan COVID, saya sarankan untuk dilakukan penguapan untuk melilis, misalkan menyebabkan si dahaknya itu menjadi lebih encer. Kalau hirup uap panas, mungkin logikanya si COVID-nya itu takut ya sama panas, jadi disuruh hirup uap panas. Ada malah yang dikasihin minyak kayu putih segala macam. Tidak ada bukti empirik yang membuktikan bahwa hal-hal tersebut itu adalah bisa diikuti. Ya, kecuali kalau kita mengumpulkan begitu banyak data. Kan kalau dokter itu kan tidak bisa menyarankan segala sesuatu yang tadi kan ada kan saya bilang non malefisien, do no harm, primum non nocere, tidak boleh melakukan segala sesuatu yang merugikan. Ya, tidak boleh. Jadi kalau saya sendiri tidak tahu, saya tidak boleh menyarankan itu sampai saya bisa membuktikan itu secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan dan ada manfaatnya. Supaya tidak terjadi yang kita sebut malpraktek. Malpraktek itu secara gamblang bisa dijabarkan melakukan yang tidak harus dilakukan, tidak melakukan yang harusnya dilakukan. Itu malpraktek. Ya, itu. Yang harusnya tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Satu, belum terbukti secara ilmiah, bla 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 bla. Tapi kita sudah menyarankan. Nah, makanya kadang-kadang jadi dokter itu harus bisa memilah-milah mana yang bisa kita sampaikan, mana yang tidak bisa kita sampaikan. Gitu. Demikian Pak Heri. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Terima kasih dokter. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya waktu kita sudah habis, cuman masih ada beberapa pertanyaan. Boleh Pak ya? Mangga. Nah, ini Mas dari kolom chat ada dari Pak Tri Pitoyo. Selamat malam Pak, mau bertanya mengenai penggunaan masker. Masker yang seperti apa yang dianjurkan untuk dipakai pada masyarakat umum dan seberapa persen keamanan pemakaian masker dengan orang-orang tidak memakai masker? Kalau pakai masker yang dianjurkan saat ini pemakaian masker kain juga dianjurkan. Tetapi ada rekomendasi bahwa saat pandemi COVID seperti ini dilakukan pemakaian masker yang double. Jadi di double-nya itu dalam arti kata di dalamnya itu masker medis, di luarnya bisa pakai masker kain. Tapi tidak dianjurkan, boleh di double. Kalau begitu aku pakai aja 3 lapis masker medisnya. Oh, jangan. Ya, jangan yang seperti itu. Justru salah. Ya, jadi kita harus bijaksana lagi sekali ini. Ya, jadi kita tidak ada gunanya pakai masker berlapis-lapis sebenarnya. Tetapi kalau saya tentu saja, kalau misalnya kondisinya sangat padat, ini saya akan double. Kalau saya kan beda ya. Kalau Bapak Ibu kan sebagai bukan nakes, berarti kan kesempatan untuk bertemu dengan orang kan berarti kan kita jaga jarak segala macam. Kalau dokter itu mau jaga jarak segimana? Datang batuk, masa kita periksanya dari jarak jauh? Nggak bisa yang gitu-gitu. Benar nggak? Tetap aja pasien itu harus didekati.
Apalagi misalnya pasiennya kesulitan berjalan. Aduh, gimana ya? Dia kesulitan berjalan, dilematis nih nanti di kepalanya. Ditopang nggak ya? Dibantu nggak ya? Ya nggak bisa. Jadi dokter itu sudah ada sumpahnya. Jadi harus tetap menolong gitu loh. Jadi dan oleh karena itu kita tidak boleh membahayakan diri orang lain, tidak boleh merugikan orang lain, apalagi diri sendiri kan. Nah, oleh karena itu kadang-kadang saya lapis memang dengan masker yang double biasanya. Tapi itu dalam konteks saya harus memberikan pertolongan kepada pasien. Tapi sebenarnya yang bisa dilakukan lagi adalah untuk nakes atau untuk orang yang sering berkontak dengan orang, lakukan penggantian masker itu tiap 2 jam. Ya, tiap 2 jam diganti dibuang, tiap jam diganti dibuang. Ya, jadi memang sedikit boros, tapi itu yang saya lakukan dan sampai saat ini ya masih fine-fine saja gitu. Oke. Terus tadi satu lagi tentang masker. Seberapa persen? Ya, sangat ini. Kalau dua-duanya nggak pakai masker ya 100% ya kena. Yang satu pakai masker, yang satu nggak pakai masker ya 75%. Benar nggak? Kalau dua-duanya pakai masker nggak jaga jarak ya tetap aja. Ya, apalagi maskernya masker kain ya jadi lagi. Bergerombol lagi ya jadi lagi. Sudah pakai masker dua-duanya jaga jarak bagus. Ya, tidak pakai masker, tak pakai fighter lebih oke lagi. Seperti saya sama Pak Ngasiran dan teman-teman yang ada di sini gitu kan. Ya. Jadi kita masih bisa senyumnya Pak Ngasiran itu kelihatan giginya masih oke gitu loh, ya. Tapi kalau misalnya ketemu langsung kan enggak bisa toh Pak ya. Ya. Saya terpaksa swab dulu. Wah sudah aman. Baru saya bisa buka masker ya, enggak gitu kan. Masa ketemu teman masih dicolok gitu loh ya. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih Pak. Satu Pak pertanyaan terakhir dari saya. Karena saya sudah menyiapkan pertanyaan, kalau nggak saya tanyakan nanti malah menjadi nggak enak hati gitu. Ya, monggo. Yang terakhir Pak, sesuai pengalaman selama di Jepang, bagaimana praktek keagamaan Buddha di sana? Jika boleh sedikit dibandingkan, bagaimana praktek Buddhisme di Jepang dibandingkan umat Buddha di Indonesia? Apakah yang bisa kita pelajari dari praktek Buddhisme di Jepang, Pak? Buddhisme. Ya. Kalau di Jepang itu masyarakatnya unik loh, Pak. Ya, lahir itu agamanya Shinto. Ya. Kemudian kalau menikah itu biasanya pakai Katolik atau Kristen. Kalau meninggal itu baru ritualnya itu Buddhisme. Ya. Jadi selama saya di Jepang itu yang saya alami. Tapi ada satu kali, saya punya associate professor namanya Nagase Sensei. Nagase Sensei itu adalah orang yang tipikal orang Jepang yang sangat Buddhis. Tapi Buddhisnya itu Nichiren Shoshu. Dan saya diajak ikut. Wah, itu mah luar biasa. Sampai ikut napak tilasnya saya ikutin sama istri. Karena kan saya sudah bilang saya senang belajar yang hal-hal yang kecil-kecil. Napak tilasnya diikutin, semuanya diikutin. Nah, ada satu kali lagi saya punya kesempatan itu adalah saat international affair, student affair-nya itu yang internasional di Osaka University itu membuka tentang homestay, program homestay. Nah, salah satu program homestay-nya itu saya ke Shimane ya, ke prefecture Shimane. Di situ waktu saya melakukan tersebut, Shicho-nya itu wali kotanya itu bikin satu program untuk memperkenalkan Zen Buddhism. Ya. Jadi kami diantarlah ke satu kuil ya di situ. Kemudian di situ ada ininya. Ada bikunya. Kita lakukan Zen, meditasi di situ. Ya, meditasi kita dipukul, betul-betul dipukul. Ada yang gerak sedikit, tepak dipukul. Wah, itu mah luar biasa sekali. Nah, tapi kalau ditanya tentang Buddhisme Jepang, yaitu Buddhisme Jepang itu lebih ke arah Zen, lebih ke arah yang Nichiren Shoshu tadi. Kalau Nichiren Shoshu itu kita diwajibkan pagi, siang,
pagi malam ya, pagi malam itu harus baca kitabnya, itu harus sampai dilantunkan, sampai saya di provide altarnya gitu. Pokoknya asal mau ikut aja, nanti altarnya itu dikirim dari tempat mereka ke tempat kita gitu loh ya. Tapi secara keseluruhan di Jepang itu, meskipun mereka sangat toleran, sangat ini sekali dengan agama yang lain, tidak ada persinggungan sedikit pun dengan agama yang lain. Kalau saya lihat mereka sangat kuat sekali akar budaya mereka, ya, dengan Shinto-nya mereka sejujurnya gitu loh ya. Jadi ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita lihat dari keseharian mereka di Jepang itu diwarnai dengan Shinto dan Buddhism. Demikian, Pak. Ada lagi, Pak? Baik, terima kasih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan ini, Pak, di chat. Kan waktu kita, oke, 2 menit, Pak, ya, sampai 20.40. Ini masih ada pertanyaan dari Farida. Saya mau tanya untuk masker sehari-hari dan masker medis yang mana lebih baik untuk mencegah COVID. Terima kasih. Ini Ibu Farida, ini teman saya dari Palembang ini. Selamat malam, Dok. Mau tanya masker sehari-hari dan masker medis yang mana yang lebih baik. Ini masker sehari-hari mungkin yang dimaksud adalah masker kain ya. Kalau untuk sehari-hari mah cukup masker kain, nggak apa-apa. Ya. Tapi sekarang kan masker medis juga tidak mahal ya. Sudah murah ya. Kalau masker kain kan tentu reusable ya, bisa dicuci lagi segala macamnya. Saya lanjut ini ya Pak ya, dari from iPhone to everyone. Pak, apakah benar menurut pendapat Bapak vaksin berbahaya bagi orang yang punya alergi? Benar. Alergi apa dulu? Nah, kalau sama saya ditanya, saya balik bertanya. Alerginya alergi apa dulu? Nah, kalau alergi telur dihubungkan dengan vaksin ya mungkin, karena pembuatan vaksin kadang-kadang kita menggunakan media telur untuk menemukan virusnya gitu loh. Ya, benar kan? Karena sedikit banyak pun kalau waktu pemurnian akan masuk gitu. Alergi apa lagi? Alergi serbuk sari? Ya enggak ada. Ya, makanya di dalam pertanyaan verifikator itu ditanya itu apakah ada alergi saat vaksin sebelumnya, vaksin apapun itu. Ya, karena di dalam vaksin itu ada materi vehikulumnya yang kita sebut vehikulum itu pembawa. Jadi dia bukan alergi vaksinnya, tapi dia alergi pembawanya. Pembawanya itu ya senyawa-senyawa yang dipakai untuk preservasi vaksinnya, pembawa vaksinnya. Nanti kalau di farmasi itu ada drug delivery system, DDS ya, bagaimana kita meng-create suatu bahan bisa untuk membawa obat kita itu menuju ke tempat sasarannya gitu loh. Jadi kalau misalnya ditanya alergi, kalau dia cuma alergi serbuk sari ya enggak apa-apa. Biasanya saya bolehkan mereka divaksin. Kan nanti kita lakukan proses observasi kan 30 menit ya setelah divaksin. Nah, proses observasi itu untuk meyakinkan bahwa pasien-pasien tersebut tidak terganggu dengan vaksin yang diberikan. Nah, ini ada lagi, Pak. Lanjut, Pak. Sampai maksimal jam 9 kita, Pak. Boleh. Selamat malam, Pak. Saya Ibu menyusui sudah vaksin AZ tahap pertama 21 April. Efeknya demam, ngantuk. Untuk kedua direncanakan pertengahan bulan Juli. Saya tanya apakah ada efek bagi bayi saya. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sudah ada rekomendasi bahwa itu tidak mengalir ke air susu ibu. Jadi tidak ada ininya. Bahkan sebenarnya dokter-dokter Opcin waktu saya kan kita mau menjadi vaksinator itu harus mengikuti pelatihan. Ya, pelatihannya itu nanti dibekelin dari berbagai macam bidang ilmu. Sebenarnya lagi hamil nggak boleh vaksin. Sebenarnya POGI-nya sendiri Persatuan Dokter Obstetrik Indonesia itu dan Persatuan Perhimpunan Dokter Opcin sedunia juga tidak melihat bahwa ibu hamil itu tidak boleh divaksin. Ya, sekali lagi kita punya keterbatasan pengetahuan mengenai COVID-19. Oleh karena itu semua pihak sangat berhati-hati sekali. Ya, supaya kalaupun ada efek yang terjadi itu diminimalisir. Ya, sehingga kita perlu kehati-hatian.
Bukan karena kita tidak berani. Oh, dokter Kiko, wah ada berani, dokter Kakak mau berani, suntik aja. Sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan ini tidak akan terjadi apa-apa. Kita bisa buktikan. Tapi berapinya kita sudah meyakinkan. Kan namanya juga ada sesuatu yang di luar itu ya. Terjadi hal yang tidak diinginkan. Wah, repot. Kalau terjadi hal yang diinginkan nggak apa-apa. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan ya repot. Ya, nanti bisa jadi masalah. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Saya rasa waktu kita sudah habis. Terima kasih banyak pencerahannya Dr. Kim Kyong, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya tidak akan memberi kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kim Kyong. Saya rasa banyak sekali ilmu, masukan, dan juga motivasi kita untuk yang kita dapatkan dari perbincangan malam ini bersama Dr. Kim Kyong. Nah, terakhir saya mohon maaf apabila selama memandu acara ini ada yang tidak benar. Mohon maaf, Dok. Saya banyak. Sama-sama. Saya juga minta maaf. Ya, ini saya masih belajar dan semoga bisa ikut berkontribusi dan memberi manfaat. Terima kasih banyak. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Hindra sebagai pembawa acara. Saya ngucapin 1-2 patah kata. Oh ya, silakan Pak. Untuk closing. Terima kasih Matur suwun nggih, Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk sharing ya, kalau saya bilang ini sharing. Dan sebagai closing remark mungkin saya hanya ingin mengingatkan bahwa di dalam bidang saya tidak ada pertentangan antara sains dan Buddhisme itu sendiri, tetapi berjalan beriringan tanpa adanya konflik. Oleh karena itu, agama Buddha merupakan agama yang dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, hatur nuhun, matur suwun nggih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali pembicara kita yang banyak sekali gelarnya dan jam terbangnya luar biasa sekali, mau berbagi dan tentunya wawasan kita semakin berkembang ya. Dan terima kasih juga untuk moderator yang luar biasa yang dengan rendah hati dan kesederhanaannya mau membawakan acara ini menjadi lebih hidup, menjadi lebih variatif dan tentunya interaktif, luar biasa sekali. Dan di penutupan ini saya mohon untuk para hadirin sekalian agar bisa on cam. Kita akan berfoto bersama untuk hari pertama ini. Siap, pasang senyum yang manis. Slide pertama ya. Saya tidak tahu para hadirin di slide yang keberapa, jadi siap-siap selalu senyum. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Slide yang kedua. Senyum, siap. 1, 2, 3. Oke, kemudian untuk slide yang terakhir, siap-siap ya. Slide yang terakhir, slide ketiga, bisa on cam. 1, 2, 3. Oke, sudah baik. Terima kasih para hadirin sekalian. Nanti fotonya mungkin akan di-share-kan oleh para panitia, dan untuk moderator dan untuk pembicara akan mendapatkan souvenir dari panitia CD tentunya. Mohon maaf bisa dibantu untuk co-host untuk bisa dibantu. Itu apa ya? Chơi theo kiểu tấn công trung lộ nhưng mà cũng hơi đắt. Người ta hạn chế, chúng ta để đất bước một hầu như
Mohon maaf atas gangguannya. là bị bóng bên kia, phòng ngự quá yếu, không có sự hỗ trợ. Baik, saya lanjutkan. Di sini untuk para pembicara dan moderator akan mendapatkan souvenir berupa tumbler seperti ini yang akan dipersembahkan dari CD kepada para narasumber dan moderator yang sudah membawakan acara pada hari ini dengan baik. Semoga souvenir yang diberikan dapat bermanfaat dan bisa digunakan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di esok hari, di mana tidak kalah serunya dan pembicara yang luar biasa dengan Prof. Philip dan akan dipandu oleh moderator kita, Romo Ong Pendopo. Seperti apa besok? Jangan lupa dinantikan dan segera hadir agar tidak kelewatan. Oke? Terima kasih atas segala perhatian dan fokusnya hari ini sehingga dapat mengikuti acara dari awal hingga terakhir dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada moderator kita yang luar biasa dan sederhana, Mas Ngasiran, dan kepada pembicara kita yang luar biasa, Dr. Kikyong. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan salam terakhir dari saya, salam dalam Dharma, namo sayang adi budaya, namo budaya. Sampai jumpa besok di jam yang sama, jam 7. Untuk 6 hari ke depan ya. Sampai jumpa saudara-saudari sedharma sekalian. Selamat malam, namo budaya. Terima kasih Dr. Kikyong. Namo budaya. Namo budaya. Terima kasih. Terima Romo kasih. Tosin, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, brother.